warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru penguji UKIN PPB dalam jabatan batch 1 tahun 2025, perkenalkan saya Yasin Syafi'i Azami, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, sekaligus guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pernikahan. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 2. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kira-kira seperti apa keseruannya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Anak-anakku sekalian, ada nggak temenmu yang tidak berangkat? Ada, Pak. Ada. Ada. Siapa? Dinata, Pak. Dinata. Ada surat izinnya nggak? Katanya sakit, Pak. Katanya sakit. Oke. Mari bersama-sama kita doakan semoga Ananda Dinata segera diberikan kesembuhan. Amin. Allahumma amin. Ya. Anak-anakku semuanya, coba masih ada yang ingat enggak materi pelajaran fikih pada pertemuan terakhir minggu kemarin? Apa materinya? Pernikahan. Pernikahan itu masih bab umum, nak. Ada syarat-syarat nikah, ada rukun nikah, dan yang kemarin terakhir kita bahas pernikahan terlarang. Bukan berarti pernikahan yang mahal, enggak ya? Pernikahan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Bisa disebutkan tolong macam-macam pernikahan terlarang? Ayo dari sini, meja sini. Pernikahan saudara, maknanya pernikahan antara saudara kandung. Sini nak coba pernikahan, ada lagi nggak pernikahan terlarang yang lain? Kawin lari, maksudnya gimana itu? Kawinnya sambil lari, muter lapangan gitu? Atau kawin lari adalah tanpa restu orang tua, maka tidak ada wali untuk pihak mempelai wanita. Ya, terus di sini nih cuma 3 ya. Oh ya, tadi ada yang berangkat ya. Contoh pernikahan terlarang: nikah beda agama. Contoh 1 agama Muslim, 1 agama Nasrani. Ketiga, yang terakhir, ada nggak pernikahan terlarang? Nikah mut'ah. Apa itu? Nikah kontrak atau kawin kontrak. Jadi ada batasan, kamu menjadi istri saya sementara dengan saya kasih jaminan ini. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini, pertemuan terakhir pada bab pernikahan, kita akan belajar studi kasus, analisis kasus yang sedang viral pada bulan-bulan ini. Mengawali studi kasus kita, tolong perhatikan layar yang ada di depan anak-anak. Akan Bapak bukakan. Kira-kira apa yang ada di balik layar ini? Siap? 1, 2, 3. Iya. Perhatikan. Itu ada 1 sosok cowok dikelilingi 4 istrinya. Tahu nggak film ini film apa? Film apa? Judul filmnya itu adalah Big. Nah, yang cowok tokohnya siapa? Walid. Film ini berasal dari mana? Malaysia. Oke, sekarang coba Bapak tanya, nah, pelajaran apa atau isu apa yang Anda tangkap dari film ini?
pertanyaan yang menurut kalian itu janggal dan menurut kalian ini yang membuat film ini menjadi viral. Yang sini tadi, ya, tahu nggak kira-kira? Gender. Maknanya apa itu? Wanita dipandang rendah oleh pihak laki-laki. Bias gendernya di sini contohnya adalah wanita akhirnya dijadikan budak, nah, dengan berkedok agama. Kalian nak? Atau pengen jadi waletnya? Nikah batin, ya nikah batin tanpa ada wali, tanpa ada makna. Nah, saya banyak. Oke, terima kasih. Yang sini, ayo. Tadi apa? Nah, semuanya. Selanjutnya kita akan lihat tayangan slide yang berikutnya. Perhatikan. Pertanyaannya adalah, perhatikan, bagaimana membedakan nikah yang sah dan nikah yang menyimpang menurut ajaran agama Islam? Ananda akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok agar terjadi interaksi dan aktifan dari anak-anak. Untuk menentukan kelompok akan Bapak hitung 1 sampai 4. Setelah selesai 4 nanti diulang lagi 1 sampai 4. Itu ya, mulai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, 1, 2 berarti nanti ada yang 4, ada yang 5. Itu ya. Oke, selanjutnya silahkan Kak Nana berdiri dan merapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan mejanya tolong dijadikan satu agar mudah dalam nanti membahas masalah yang akan kita selesaikan. Ya, silakan berdiri. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tugas kelompok ini nanti akan Bapak masukkan menjadi nilai belajar kekompakan kalian dalam bekerja bersama-sama. Nah, selanjutnya akan Bapak bagikan kertas, nanti tolong dijawab sesuai hasil dari kelompok kalian masing-masing. Kertasnya Bapak bagikan dulu, ya. Silahkan. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen, juga nanti tulisannya yang jelas. Karena ini nanti akan dikumpulkan dan dipresentasikan. Apa yang akan Ananda jawab atau Ananda cari referensinya? Ya, kalian. Pernikahan dalam perspektif fikih studi kasus film Fitnah. Mengidentifikasi rukun dan syarat nikah yang sah. Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Menganalisis isu yang diangkat dalam film Fitnah. Nah, ini nanti tugas anak-anak. Silahkan dicari lewat HP isu-isu apa saja yang ingin ditampakkan oleh sutradara dari film Fitnah. Menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam sudah dibahas di pertemuan kedua. Nomor 4, mengevaluasi penyimpangan pernikahan dalam aspek fikih. Nah, otomatis nanti dalam bab ini adalah nikah apa? Batin. Kalau kemarin di pertemuan kedua pernikahan terlarang itu hanya nikah mut'ah, nikah beda agama, nikah sejarah, kawin lari. Nah, kita tambah satu lagi yang benar-benar kontekstual dan baru viral, yaitu nikah batin. Nah, itu nanti tolong dibahas penyimpangan pernikahan batin itu pada apa saja. Bisa dipahami? Selanjutnya, menyusun solusi dari penyimpangan pernikahan. Solusi ini harapannya, nak, agar ketika nanti kalian ketemu orang lain bisa menyampaikan bahwa seperti itu tidak solusi apa yang harus kita persiapkan, jangan sampai
temanmu, saudaramu, tetanggamu, atau bahkan kalian sendiri terjerumus dalam pernikahan terlarang. Terakhir, nanti Bapak mohon presentasinya di depan kelas menjelaskan hasil dari jawaban anak. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 25 menit. Yuk, silahkan HP digunakan untuk semaksimal mungkin. Silahkan. Gimana, sudah dapat bentuk-bentuk penyimpangan atau isu yang diangkat dalam film Bika? Dalam film Bika adalah ketika tokoh membagikan ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, seperti amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, atau bahkan yang bertentangan dengan syariat. Oke. Ya, silakan dicari evaluasi pernikahan batin itu kesalahannya di mana, kenapa itu dianggap menyimpang. Nanti dipresentasikan ke depan. Ya, terima kasih. Dilanjutkan ya. Sudah. Oke, apa saja? Pernikahan paksa. Pernikahan paksa, apa itu pernikahan paksa? Pernikahan yang Tanpa adanya saksi, wali, atau akad resmi. Berarti di situ tidak suka sama supaya jelas. Yang satunya siapa? Apa? Manipulasi spiritual, apa itu maknanya? memanfaatkan ajaran agama secara sengaja untuk menakut-nakuti ya. Ya, betul. Nanti sampai itu ada meminum apa? Air bekas cucian kaki. Ada yang mau nggak? Nggak boleh. Oke, dari walid. Wow. Jangan sampai. Itu ya. Silakan dicari lagi, nanti kita presentasikan. Isu yang diangkat dari film bid'ah itu ada isunya kesesatan dalam dunia keagamaan sama manipulasi spiritual. Manipulasi spiritual. Oke, gimana keterangannya? Bentuk kesesatan dalam dunia keagamaan itu ada penyimpangan tafsir dan ajaran agama sama pemimpinnya menyimpang. Pemimpin agama yang menyimpang. Ya, terus yang manipulasi itu bentuknya ada memutarbalikkan ajaran agama dan memperkenalkan praktik nikah batin, sama memaksa pengikut perempuan tunduk dan patuh dengan dalih pengabdian spiritual dan janji surga. Jadi rata-rata wanita itu sudah, kalau sudah di surgamu ada di bawah telapak kakiku, nah itu biasanya sudah tunduk. Maka nanti tolong dicarikan solusi, jangan sampai kalian atau temenmu atau tetanggamu terjerat dalam bentuk-bentuk penyimpangan agama, terlebih dalam bab ini adalah pernikahan yang terlarang. Solusinya seperti apa?
pencarian dan analisis dari anak-anak. Selanjutnya untuk solusi, usahakan lebih bervariatif. Contoh, nanti solusi bagi pelajar. Anak-anak seusia kalian ini rawan-rawannya ini. Ya. Terjadinya kawin lari itu karena terlanjur hamil di luar nikah umpamanya, kan itu. Solusi bagi peserta didik. Terus solusi bagi masyarakat. Solusi bagi pemangku kekuasaan atau pemerintah. Solusi dari tokoh agama. Seperti apa? Bisa dipahami? Oke, silakan dicari. Jadi biar solusinya itu bisa menyeluruh dan pesan-pesan moral dari film Bid'ah bisa tersampaikan ke masyarakat banyak. Aku terima kasih atas diskusi kelompoknya karena waktunya sudah berlalu 25 menit. Sekarang kita akan masuk pada sesi presentasi hasil analisis. Maka dari itu, oke, Bapak mohon dari diacak atau diurutkan? Diacak atau diurutkan? Yang diacak ya diurutkan. Maka dari itu, untuk mengawali urutan kita mulai dari kelompok 1, tapi untuk mengacaknya tidak nomor 2 selanjutnya. Sepakat ya? Silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya dan tolong dipresentasikan dengan sebaik mungkin. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami berdiri untuk presentasikan hasil diskusi kami. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Ayo onegaishimasu. Yes. Arigato. Gozaimasu. Nanti dulu kita klarifikasi dulu bersama-sama. Kayaknya kan tadi terlalu cepat, ya kan? Ya. Penyimpangan isu yang diangkat dari film ini kan yang pertama tadi apa? Amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Banyak sekali contohnya ya. Di film ini banyak sekali. Dari segi amaliyahnya itu ada minum apa? Air bekas. Air bekas apa? Cuci kaki itu juga dia menyimpang. Nomor 2 apa? Bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Iya. Terus cukup. Cuma itu. Oke. Bertentangan dengan syariat. Terus solusinya tadi apa yang pertama? Yang pertama meningkatkan pemahaman agama dan komunitas. Meningkatkan pemahaman agama itu penting sebagai bekal kalian menghadapi masa depan. Nomor 2, menguatkan sikap toleransi sesama muslim. menguatkan sikap toleransi sesama muslim, bahwa kita sesama muslim bahkan sesama manusia adalah sama, kesamaan dalam hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Nomor 3, dialog terbuka antara generasi dan dialog terbuka. Ini bagus lagi. Dialog terbuka antar generasi, lintas generasi dan lintas golongan. Keren. Untuk masalah apa saja, kalau kita berani dialog terbuka, itu akan membuka cakrawala kita, membuka pemahaman kita bahwa ada solusi-solusi praktis yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ada lagi? yang keempat, melibatkan tokoh agama yang bijak. Melibatkan tokoh agama yang bijak. Cukup? Ada lagi? Ada yang terakhir, pendidikan agama di masyarakat harus merata dan moderat. Harus merata dan Moderat. moderat. Penyampaian ajaran agama di masyarakat harus merata dan moderat. Aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama menganalisis isu yang diangkat pada solusinya. Yang pertama apa? Memperdalam pendidikan agama. Nomor 2, berpikir kritis. 3, melawan ajaran sesat. ya, speak up tadi, melawan ajaran sesat. Ada lagi? Mengedukasi masyarakat agar tetap waspada. Ya, edukasi untuk senantiasa hati-hati dan waspada. Ya, cukup? Ya, silahkan. Gitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, tangannya digeser menghadap sini semua. Bisa digeser, dirapikan dulu seperti tadi. Yuk, Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan sekarang kita akan lihat rangkuman dari apa yang telah Ananda bahas dari tiap kelompok. Akan ada kolaborasi dari gabungan dari tiap kelompok. Yang pertama apa di sini? Masalah dalam film bid'ah atau isu yang diangkat dalam film bid'ah. Yang pertama adalah penyimpangan ajaran agama. Kita lihat tadi sudah banyak yang isu yang kalian angkat. Yang selanjutnya nikah batin. Ini menjadi tema baru, menjadi masukan baru untuk fikih menakahat kelas 11, yang mana pernikahan terlarang itu rata-rata cuma ada 4. Sekarang kita tambahkan dari film bid'ah, yaitu pernikahan batin. Selanjutnya pernikahan paksa, ya. Kalau kawin lari tidak disetujui. Kalau pernikahan paksa harus mengikuti kemauan orang tua atau kiai atau pelaku tindak penyimpangan agama. Yang keempat adalah manipulasi spiritual, menjadikan agama sebagai kedok, sebagai doktrin, sebagai dogma. Kalau kamu ingin masuk surga, maka ikuti apa yang saya sampaikan atau apa yang saya katakan. Yang terakhir adalah kesesatan dalam dunia keagamaan. Itu tadi simpulan dari isu-isu yang ada dalam film bid'ah. Selanjutnya anak-anak semuanya, solusi yang sudah Anda cari dari berbagai referensi sudah Bapak simpulkan dalam kurang lebih 6 poin, yaitu kita lihat bersama. Solusi dari penyimpangan pernikahan.
Yang pertama adalah pentingnya literasi, edukasi, dan analisis kritis. Keren ya? Simple tapi mencakup berbagai disiplin pengetahuan. Yang kedua adalah dialog antar generasi dan golongan. Jadilah manusia yang lebih dewasa daripada usianya. Nomor 3, sosialisasi pemahaman tentang pernikahan, mulai dari ranah pendidikan di keluarga. Ya, silakan diberikan pemahaman terkait pernikahan yang tidak benar atau pernikahan yang benar dan sebagainya. Selanjutnya nomor 4 adalah peran ulama. Semoga Anda semuanya nanti ke depannya menjadi salah satu tokoh agama, Pak Kiai, Bunyai, Ustadz ataupun Ustadzah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Kolaborasi keluarga, masyarakat, dan negara. Ya. Terakhir, melawan kebingungan dan kesadaran diri. Oke, seperti itu anak-anak semuanya. Untuk yang terakhir kali, untuk menutup pembelajaran hari ini dan besok kita akan masuk ke materi baru, ya. Tadi sudah Bapak minta kalian membuat tagline, disepakati bersama-sama. Apakah sudah siap? Sudah. Silakan Ananda menyampaikan tagline yang sudah disepakati. Diawali salam, nanti juga diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 F3 Manfaat Bantul Yogyakarta menyampaikan pesan edukasi kepada teman semua. Jangan biarkan cinta menggunakan iman. Belajar dari kesalahan baik, hidup lebih aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, insya Allah tagline atau pesan edukasi yang Ananda sampaikan akan diterima dengan suka cita dan berbahagia dari teman-teman seanak seusia kalian dimanapun mereka berada. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan mendapat ridho dari Allah. Ilmu yang bermanfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Maaf dari Bapak jika banyak salah. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.